semuanya. Selamat malam, selamat bersyukur Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya mau berbicara tentang prioritas kehidupan manusia. Apa yang dimaksud prioritas dengan kehidupan manusia? Lalu kita membaca dari Injil Matius 6 ayat 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahi. Haleluya. Sudah jelas bahwa firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahi. Tapi banyak manusia masih mencari kejasmaniannya, mencari uang, mencari kesehatan, mencari pendidikan, dan bahkan mencari kenyamanan hidup. Tuhan sudah mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, engkau pasti akan ditambah, semuanya akan ditambahi. Tapi manusia tidak menghiraukan, hanya mementingkan jasmaninya, mencari yang enak-enak. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, kita lakukan, kita terapkan dalam hidup kita, semuanya akan ditambahi oleh Tuhan. Haleluya. Yesus memberikan jawaban yang sangat jelas dalam Matius 6 ayat 3. Ini mengajarkan bahwa hal terpenting dalam hidup ini bukanlah kekayaan atau keenakan dunia atau sesuatu yang ada di dunia ini, atau mencari kenyamanan hidup kita. Kalau mencari demikian, kita akan hidup sendiri. Semuanya itu tidak bisa kita bawa dalam surga. Tetapi kalau kita mencari kerajaan surga lebih dahulu, Tuhan berkata pada kita nanti pada akhir kehidupan kita diterima oleh Tuhan dan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, namun apa arti mencari kerajaan Allah dan mengapa itu harus menjadi prioritas utama kita, dan bagaimana kita dapat menerapkan dalam hidup kita? Kita mencari apa arti mencari kerajaan surga dan kebenarannya? Kita membaca Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dan oleh Roh Kudus. Semua yang ada di dalam dunia ini sia-sia. Kalau kita sudah tahu, sudah mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pada kita lakukan. Janganlah kita mempersoalkan makanan dan minuman dalam hidup kita. Kalau kita teman-teman sungguh-sungguh bersandar berharap pada Tuhan, Tuhan akan mencukupi semuanya. Tuhan tidak akan berbohong. Apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Amin. Dan mencari kerajaan Allah berarti menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita. Kita jadikan Tuhan menjadi raja dalam hidup kita. Kita harus percaya pada Tuhan. Tuhan tidak akan bohong atau janji palsu, pasti akan digenapi. Dan nomor 2, mengapa mencari kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama? Kita membaca Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,
tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Haleluya. Manusia hanya mencari makanan dan minum dan pakaian. Apa yang ada itu diburu oleh manusia, tapi Tuhan sedang mengingatkan, jangan cari demikian. Kalau kamu mencari demikian, maka engkau akan tertinggal. Tapi carilah aku, engkau akan bersama-sama aku di dalam surga. Apakah kita sibuk mencari hal-hal kedagingan, hal jasmani? Kalau kita mencari hal jasmani, kita akan sendiri. Pada itu pernah terjadi pada saya. Pada tahun 80 sampai 91, saya hanya mencari hal-hal yang rohani, hal-hal yang jasmani. Saya bekerja dengan setengah 7 saya berangkat kerja, pulang jam 9 malam. Tidak ada waktu untuk refreshing, tidak ada waktu untuk bersenda-gurau dengan keluarga, istri dan anak-anak, tidak ada waktu hari Minggu atau hari besar. Semuanya saya pakai untuk bekerja. Dengan begitu payahnya sampai istri saya, anak saya abaikan. Lalu pada tahun 91 saya berhenti dari pekerjaan. Bertepatan dengan masih ada sesuatu yang menggerakkan hati saya. Bertepatan dengan istri saya waktu bertepatan habis saya berhenti kerja, istri saya operasi jantung. Dengan biaya yang begitu besar, saya mencari uang dan tidak mencukupi. Saya cari utang-utangan sama teman-teman. Dan pada waktu 92 bulan Maret tanggal 29, Tuhan menjawab saya. Itulah. Sejak Tuhan menjawab saya, dan saya dulunya saya orang tidak bertuhan, orang dunia, saya mengikuti agama lain. Lalu sejak tahun 92 Maret tanggal 29, Tuhan menjawab saya ke Tuhan. Tuhan merubah hidup saya. Sedikit demi sedikit saya tidak khawatir semua apa yang kami hadapi. Semuanya dicukupi oleh Tuhan. Dan utang-utang saya dapat melunasi semuanya. Maka dari itu, bagi bapak-bapak ibu yang sudah mengenal Tuhan, jangan diabaikan peringatan Tuhan. Carilah aku, engkau akan kutambahi. Jangan diabaikan. Pergunakan dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu kita akan beruntung. Sekian, terima kasih. Amin.